Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Demikian bunyinya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini adalah Allah memperhitungkan iman orang percaya. Dan nama minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah rahmat dan kasih setiamu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini Rasul Paulus menjadikan iman Abraham menjadi teladan bagi kita. Abraham hidup di zaman di mana pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Tetapi dia mengandalkan imannya akan janji yang disampaikan oleh Tuhan. Iman Abraham atas janji Allah diperhitungkan Allah sebagai kebenaran atas dirinya. Iman yang ada pada diri Abrahamlah yang menjadikan dia mempunyai kebenaran di hadapan Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat.
Apa yang ditunjukkan Abraham akan janji yang disampaikan oleh Allah kepadanya? Pertama, di dalam panggilannya, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya dan keluarganya untuk melaksanakan panggilan Allah. Dia pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Artinya, Abraham belum mengenal atau belum pernah ke daerah yang akan menjadi tempatnya seperti yang dijanjikan Allah. Tetapi dia beriman kepada panggilan Allah. Dia menaatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun terhadap panggilan dan janji Allah itu. Misalnya, dia tidak bertanya, di manakah itu? Apa yang harus dia bawa? Tetapi Abraham percaya dan taat akan panggilan itu. Yang kedua, dia percaya akan janji Allah yang mengatakan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu dia sudah berusia tua, 100 tahun. Dan dikatakan istrinya Sarah pun sudah mandul atau tidak mungkin lagi akan melahirkan anak. Dilihat juga dari usianya. Padahal Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak jumlah bintang di langit. Secara logika, sebenarnya tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya akan janji tersebut. Tetapi Abraham memilih untuk percaya akan janji Allah. Dalam ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang ketiga, terhadap janji Allah mengenai keturunannya dikatakan dia tidak menjadi lemah, malah dia atau Abraham memperkuat imannya dan ia memuliakan Tuhan. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa mewujudkan atau melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dalam ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Saudara-saudara, bahwa iman Abraham bukan kepada logikanya, tetapi kepada siapa yang menyampaikan janji itu, yaitu Allah. Jadi dia tidak lemah, tapi imannya semakin kuat, malah dikatakan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Yang keempat, oleh karena iman yang teguh akan janji Allah, Abraham ditetapkan menjadi bapa semua orang percaya dan bapa dari banyak bangsa. Iman Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran bagi Abraham, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, karena pada waktu Abraham belum ada hukum Taurat, tetapi imannya kepada Tuhan menjadi kebenaran bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran tidak hanya kepada Abraham diperhitungkan oleh Allah, tetapi juga untuk semua orang yang percaya sepanjang masa. Kepada saya dan kepada Anda semuanya, bahwa Allah memperhitungkan setiap iman kita. Iman kita kepada Allah yang telah menyerahkan Yesus Kristus kepada kematian karena pelanggaran kita, dan yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati untuk pembenaran umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah memperhitungkan iman orang percaya, memperhitungkan iman kita. Bagaimana dengan imanmu saat ini? Imanmu kepada Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit.
Imanmu akan penyertaannya di dalam Roh Kudus. Apapun yang kita hadapi saat ini, kesusahan dan pergumulan, janganlah Anda menggadaikan imanmu. Jangan menggadaikan cintamu kepada Tuhan Yesus Kristus, sesulit dan sesusah apapun keadaanmu. Allah memperhitungkan imanmu sebagai kebenaranmu. Reminiscere, ingatlah akan kasih setiamu dan rahmatmu ya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti mengingat kasih setianya kepada Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Allah memperhitungkan iman Anda. Berdirilah kokoh di dalam imanmu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah kasih-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Kiranya iman kami tetap teguh dan kokoh selama kami hidup di dunia ini. Amin.